Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Pil-pil mengalir dari seluruh langit dan mendarat di alun-alun, mengeluarkan suara seperti tetesan hujan yang jernih. Pil semacam ini mungkin tidak dianggap pil obat, tetapi mereka dibentuk dari energi murni. Mengkonsumsi itu akan sangat bermanfaat bagi tubuh seseorang. Tubuh Xiaoyan ditangguhkan di langit. Bahkan dengan ketenangannya, matanya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Dia telah mendengar tentang ungkapan, pil hujan turun, Misterio Pil appears. Namun, itu adalah pertama kalinya dia secara pribadi menyaksikan pemandangan misterius tersebut. Itu telah, sebenarnya sangat berhasil. Xiaoyan menerima pil obat dengan tangannya, yang sedikit bergetar. Hasil ini benar-benar melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, peluang keberhasilannya dalam menyempurnakan pil 9 tingkat misterius tidak akan melebihi 40%. Namun, jika seseorang benar-benar membahas tentang penyempurnaan pil ini, memang ada beberapa unsur keberuntungan di dalamnya. Pil obat mengandung energi 4 pil embrionik. Hal semacam ini bisa digambarkan sangat langka. Keempat pil embrio mengandung berbagai sifat obat. Meskipun sebagian besar kekuatan obat telah berubah menjadi energi murni setelah penyempurnaan Yi kecil, masih ada jejak properti obat yang melekat di dalamnya. Sifat obat kecil ini akan bergabung menjadi pil embrionik Xiaoyan dan bercampur menjadi satu. Menambahkan penyempurnaan sengit oleh Purifi Demonic Lotus Flame, itu telah mengalami sedikit perubahan yang tidak bisa diharapkan oleh siapapun. Hasil dari perubahan itu tampaknya telah menebus ketidaksempurnaan dalam pil embrionik dan menghasilkan keberhasilan penyempurnaan pil ini. Jika salah satu dari berbagai kebetulan ini tidak ada kemungkinan bahwa bahkan jika Xiaoyan telah menyerap energi dari 3 pil embrionik, ia kemungkinan akan berakhir gagal. Namun, tidak ada seandainya di dunia ini. Semua orang yang hadir tidak akan repot dengan seandainya ini hanya hayalan. Mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Xiaoyan telah benar-benar berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9. Pil 9 tingkat misterius, yang tidak ada yang berhasil disempurnakan dalam ratusan tahun, telah turun di depan mata mereka sendiri. Petir hitam seperti ular sanca besar dengan liar melintasi awan gelap tebal di langit. Surgawi yang ganas itu mungkin menyebabkan leher banyak orang menyusut. Mereka takut petir hitam akan turun ke kepala mereka. Kuali api besar 1000 kaki tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergejolak di langit. Segera, pilar cahaya meletus ke langit. Samar-samar mungkin untuk melihat telur seperti gugus cahaya di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya besar dimasukkan ke dalam awan di depan banyak pasang mata. Segera, petir bergejolak dengan intens. Banyak kilat hitam berkeliaran di sekitar pilar cahaya dengan cara yang padat seperti beberapa ular hitam melolong. Akhirnya, mereka dengan kejam menabrak sekelompok telur cahaya di dalam pilar cahaya. Serangan seperti gempa bumi ini menyebabkan bahkan seluruh gunung obat bergetar. Suara memekakan telinga terus muncul tanpa henti. Ekspresi Xiaoyan cemas saat dia melihat sekelompok telur cahaya di bawah petir yang menutupi langit. Di dalamnya ada pil 9 tingkat misterius. Setelah mengalami kesengsaraan petir ini, itu akan bisa pecah dan muncul. Tidak ada yang bisa membantunya dalam masalah seperti itu. Bahkan Xiaoyan hanya bisa memilih untuk mengamati dari samping. Pil tingkat 9 misterius berbeda dari pil obat lain, yang memungkinkan orang lain memblokir pil petir. Pil misterius semacam ini membutuhkan energi di dalam petir untuk memungkinkan mereka menjadi sepenuhnya sempurna. Di bawah mata cemas Xiaoyan, gugusan telur cahaya di dalam pilar cahaya tidak hanya tidak hancur tetapi malah menjadi lebih cerah. Jejak busur petir hitam terus melintas di atas telur. Ledakan liar dan sengit itu berlanjut selama lebih dari 10 menit, sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Petir baru saja melemah ketika suara sedikit retak dipancarkan dari telur. Semua orang segera merasakan hati mereka bergetar. Mata mereka menatap tajam ke telur.
Itu mungkin untuk melihat garis retak kecil tiba-tiba menyebar di permukaannya. Setelah munculnya garis retak pertama, efek domino tampaknya telah dibuat. Semakin banyak garis retakan muncul pada telur. Jejak cahaya merembes keluar dari dalam, menyebabkan telur terisi dengan cahaya yang menyilaukan. Petir hitam tiba-tiba turun dari langit tepat saat garis retakan menutupi telur itu. Itu dengan kejam menabrak telur itu sendiri. Segera, banyak garis retak tiba-tiba menyebar. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan, dan akhirnya meledak terpisah. Aroma obat mengejutkan menyebar di langit saat telur meledak. Aroma obat tetap hidup dan diaglomerasi menjadi bentuk banyak tanaman obat yang menutupi langit. Ini tampak sangat misterius. Sosok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul di langit sementara semua orang linglung karena pemandangan yang tidak biasa ini di langit. Segera, itu dengan cepat berlari keluar dari Medicine Mountain dengan kecepatan seperti kilat. Aroma obat yang kaya di belakangnya begitu padat sehingga tampaknya juga memiliki bentuk. Itu adalah pil misterius tingkat 9. Ini sebenarnya bermaksud untuk melarikan diri. Seluruh gunung berubah menjadi gempar setelah sosok cahaya ini muncul. Tak terhitung orang yang tiba-tiba berdiri. Mata mereka memanas ketika mereka melihat sosok cahaya di langit. Keserakahan melonjak dari dalam mata mereka. Hampir tidak ada orang yang bisa tetap tenang dalam menghadapi godaan dari pil 9 misterius tingkat. Namun, dengusan sedingin es bergema di langit sementara keserakahan naik di hati sebagian orang. Ini segera menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Mereka bangun dan bergegas dan cepat-cepat menarik kaki mereka, yang akan melangkah maju. Sepertinya mencoba merebut tier 9 pil misterius dari tangan seseorang yang telah mengalahkan kepala Hall of Soul bukanlah tugas yang mudah. Sepasang sayap tulang merah hijau muncul di belakang Xiaoyan setelah menghalangi orang-orang ini yang siap menimbulkan masalah. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan sosok cahaya. Tangannya terhempas ke depan dalam proses itu. Palm musim semi kuning. Handprint energi yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit sambil disertai tekanan angin yang kuat. Itu dengan kejam menabrak sosok cahaya. Sidik jari menyebarkan cahaya pada permukaan gambar. Sosok telanjang gemetar muncul di depan mata semua orang. Sosok itu memiliki rambut hitam panjang dengan tubuh indah lembut dan lembut. Mata yang cukup besar berisi beberapa horor saat mereka memandang Xiaoyan. Penampilan menyedihkan itu membangkitkan keinginan protektif banyak orang. Sudah tahu bagaimana menggunakan metode ini untuk membingungkan orang lain setelah baru saja dilahirkan. Pil 9 tingkat misterius benar-benar memenuhi reputasinya. Mata Xiaoyan terkejut ketika dia melihat wanita cantik telanjang. Namun, dia hanya tertawa pelan dan berkata, "Pil obat tidak memiliki jenis kelamin apapun. Anda telah berubah menjadi penampilan Anda beberapa saat yang lalu, bukan?" Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, kecantikan yang awalnya tampak menyedihkan segera terkejut. Tubuhnya ditarik mundur dengan tergesa-gesa. Xiaoyan mengambil langkah maju dan langsung muncul di depan wanita itu. Dia menunjuk dengan jarinya dan mendarat di dahinya dengan kecepatan seperti kilat. Sebuah jejak spiritual muncul. Setelah itu, sosok wanita cantik itu bergetar dan perlahan-lahan menjadi ilusi. Akhirnya, itu berubah menjadi pil obat bulat seukuran mata naga dengan berbagai aroma luar biasa yang melekat padanya. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari dalam storage ringnya. Setelah menempatkan beberapa lapis segel spiritual di atasnya, ia akhirnya dengan hati-hati menempatkan pil 9 tingkat misterius ini di dalam. Pil ini memiliki energi yang sangat besar dan kuat. Sayangnya, ia tidak tahu cara menggunakannya. Kalau tidak, bahkan Xiaoyan tidak akan memiliki waktu yang mudah menundukkannya. Melihat ini, Xiaoyan menempatkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Banyak orang di bawah ini mengungkapkan ekspresi kecewa. Namun, mantan mengabaikan mereka. Dia berbalik dan menatap Hun Huzi, yang masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Utara. Dia tanpa sadar tertawa dan melambaikan tangannya. Raja Utara mundur dan melayang di sampingnya dengan mata acuh tak acuh. "Terima kasih atas hadiahnya."
Xiaoyan tertawa dan menangkupkan tangannya ke arah Hun Huzi, Pak Tua Shenong dan Penatua Wan Huo setelah mempertahankan Raja Utara. Orang tua Shenong dan Penatua Wan Huo tersenyum tipis ketika mendengar ini. Namun, ekspresi Hun Huzi terdistorsi. Dia tidak menyangka bahwa pil embrionik yang telah dia saring pahit selama beberapa hari akhirnya membantu Xiaoyan. Ada bakat di setiap generasi. Prestasi teman muda Xiaoyan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang dapat dibandingkan dengan Anda. Kamu memang layak menjadi alkemis top. Pak Tua Shenong memberi isyarat dengan tangannya. Lautan hijau nyala api di langit berubah menjadi tongkat obat herbal dan muncul di tangannya. Dia melirik Xiaoyan dan tertawa. Yao Chen ini memang diajarkan murid yang luar biasa. Jika saya tahu ini, saya tidak akan membiarkan Yao Wangwei melakukan secara acak sesukanya. Banyak tetua dari klan Yao memiliki ekspresi yang rumit setelah mendengar kata-kata ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa menghela nafas pelan. Terlepas dari betapa bangganya mereka tidak punya pilihan selain mengakui ini pada saat ini. Kepala klan Yao dan Xiaoyan masih memiliki permintaan lain untuk dibuat hari ini. Xiaoyan melirik Yalao. Setelah itu, dia menatap Yao dan di kursi pemimpin, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kau katakan." Ekspresi Yao dan sedikit rumit. Dia menghela nafas dengan lembut, melirik ke arah Yalao dan berkata, "Yao Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu mungkin adalah talenta paling luar biasa di dalam klan Yao. Anda dapat meninggalkan apapun yang Anda suka di tablet klan." Terima kasih kepala klan Yao dan. Tangan Yalao bergetar lembut. Keinginannya yang lama dihargai akhirnya terwujud pada saat ini. Bahkan dengan ketenangannya, hatinya masih sangat bersemangat. Kepala klan Yao dan, aku juga punya permintaan hari ini. Hun Huzi di langit tiba-tiba membuka mulutnya dan tertawa dengan ekspresi aneh saat Xiaoyan menghela nafas lega. Oh! Yao dan sedikit mengernyit. Dia melihat ekspresi Hun Huzi. Kehati-hatian muncul di hatinya. Tolong, bicaralah. Senyum di wajah Hun Huzi menjadi lebih aneh setelah melihat ini. Dia menjilat mulutnya. Namun, kata-katanya selanjutnya menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Saya ingin sementara waktu meminjam Toushi Ancient God Jade dari tangan klan Yao. Sebuah batu mengaduk ombak raksasa. Setelah Hun Huzi mengucapkan kata-kata ini, stadion, yang telah berubah menjadi kegemparan karena kelahiran Tier 9 pil misterius, menjadi benar-benar sunyi. Ekspresi semua tetua dari klan Yao berubah suram pada saat itu. Cahaya dingin melintas di mata mereka. Masing-masing dari 8 klan kuno masing-masing memiliki satu bagian dari Toushi Ancient God Jade masing-masing. Semua klan memperlakukannya sebagai harta yang besar dan menjaganya tetap aman. Bahkan penatua biasa tidak akan bisa melihatnya. Hal ini mungkin tidak tampak tidak biasa di mata mereka yang tidak menyadarinya. Tetapi mereka yang memandang Hun Huzi seolah-olah mereka sedang menonton orang gila. Bagaimana mungkin klan Yao meminjamkan harta sebesar itu kepadanya? Mungkinkah orang ini sudah gila? Orang ini? Xiaoyan merajut alisnya erat-erat saat dia memandang Hun Huzi. Senyum aneh di wajah yang terakhir menyebabkan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengucapkan kata-kata seperti itu kepada klan Yao tidak diragukan lagi menantang prestise klan Yao. Memberi kekuatan kelas 6 Dou Sheng tingkat orang ini, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tangan Yao dan. Ada yang tidak beres. Pengalaman bertahun-tahun Xiaoyan juga membuatnya menjadi sangat sensitif. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hun Huzi ini bukan orang bodoh. Dia harus memahami perlakuan seperti apa yang akan dia terima dari klan Yao dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, dia tidak takut. Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam sedikit setelah dia memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Yalao. Ekspresinya sangat serius ketika dia berkata dengan lembut, "Hati-hati." Yalao juga mengangguk serius. Dia bisa merasakan bahwa Hun Huzi ini agak aneh.
Ekspresi penatua Wan Huo gelap dan khusyuk ketika dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Hun Huzi. Begitu Yao Dan memberi perintah, dia akan segera menyerang dengan sekuat tenaga dan membunuh orang ini, yang berani menantang prestise klan Yao di depan begitu banyak orang. Hun Huzi, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Yao Dan memandang Hun Huzi di langit dari kursi pemimpinnya tanpa ekspresi. Namun, ada hawa dingin yang tajam melintas di matanya. Suaranya tidak mengandung emosi karena perlahan-lahan dipancarkan dari dalam mulutnya. Kepala klan Yao Dan, giok dewa kuno Diashi adalah sesuatu yang membawa bencana. Itu hanya akan membawa malapetaka bagimu jika tetap di klan Yao. Menyerahkannya kepadaku sebagai ganti keselamatanmu mungkin sedikit lebih baik, kan? Hun Huzi tertawa. Seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh yang melonjak di mata Yao Dan. Hun Huzi, kamu bertindak terlalu tanpa rasa takut. Hari ini, pertama-tama aku akan menangkapmu dan mendapatkan kepala klan dari klan Hun Mu untuk datang dan membawamu kembali. Ekspresi penatua Wan Huo berubah sangat suram saat kata-kata Hun Huzi terdengar. Tangisan marah terdengar. Dou Qi yang besar dan perkasa tiba-tiba tersapu ke segala arah. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di atas kepala Hun Huzi. Angin api besar berhimpun ke telapak tangan besar saat itu dengan kejam menabrak yang terakhir. Sudah hampir waktunya. Hun Huzi hanya tersenyum tipis di hadapan serangan ganas dari penatua Wan Huo. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Segera, seringai aneh muncul di sudut mulutnya. Api hitam jauh di dalam matanya melonjak liar seperti naga yang marah, yang telah ditekan untuk waktu yang lama. Setelah api hitam melonjak, aura Hun Huzi juga melonjak tiba-tiba. Hun Huzi melambaikan lengan bajunya saat dia berdiri di langit. Telapak tangan biasa itu bertabrakan dengan telapak nyala api angin yang sangat besar. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa telapak api angin benar-benar dimakan ke dalam kontak Hun Huzi. Di sisi lain, penatua Wan Huo, yang memiliki aura mengejutkan, tampaknya telah menderita pukulan serius. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, ia mendarat dengan menyedihkan ke stadion di bawah, menghancurkan dan membentuk lubang besar yang dalam proses. Aku sudah menemani kalian semua bermain untuk waktu yang lama. Perlakukan ini sebagai sesuatu yang menarik. Udara panjang Hun Huzi berkibar tanpa adanya angin saat ia berdiri di langit. Kedua matanya sudah sepenuhnya ditutupi oleh api hitam, memberinya penampilan yang sangat aneh. Suaranya yang samar terdengar di seluruh stadion saat ini terjadi. 7 bintang Dou Sheng. Ekspresi semua orang telah berubah secara drastis pada saat ini. Mereka memandang Hun Huzi di langit dengan tak percaya. Aura yang dipancarkan yang terakhir sebelumnya telah jauh melampaui penatua Wan Huo. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Jangan bilang padaku bahwa dia benar-benar berniat untuk merebut batu giok kuno klan Yao? Yalau berkata dengan lembut. Ekspresinya berubah ketika dia menyaksikan adegan ini. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius saat ini. Kedua matanya menatap Hun Huzi dengan penuh perhatian. Sejak awal, dia sebenarnya gagal menemukan bahwa orang ini menyembunyikan kekuatannya. Bahkan dalam kemarahannya karena pil embrio direnggut, dia sebenarnya mampu menekan kekuatannya. Orang ini benar-benar licik. Namun, mungkinkah dia benar-benar ingin merebut batu giok kuno dari klan Yao hanya dengan kekuatannya? Ekspresi Yao Dan akhirnya berubah menjadi sangat gelap dan dingin ketika dia berdiri di kursi pemimpin. Dia perlahan berdiri dan menatap Hun Huzi dengan penuh perhatian. Dia berbicara dengan suara yang lantang, kirim sinyal. Menginformasikan klan Yan dan klan Lei. Katakan pada mereka, kami telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan Xi. Semua orang memiliki perubahan dalam ekspresi setelah kata-kata Yao Dan terdengar. Bahkan tubuh Xiaoyan gemetar tiba-tiba. Mereka mengangkat kepala dan menatap Hun Huzi dengan kaget. Itu benar-benar dilakukan oleh klan Hun? Meskipun tetua klan Yao itu gemetar setelah ketakutan oleh kata-kata Yao Dan,
mereka masih dengan cepat mengeluarkan gulungan dan dengan cepat membukanya. Fluktuasi spasial cepat menyebar. Namun, fluktuasi spasial ini akan menggumpal menjadi terowongan spasial ketika tampaknya harus terganggu oleh sesuatu. Segera, itu bergetar hebat. Terowongan, yang baru saja terbentuk, menghilang dalam sekejap. Banyak orang di klan Yao merasa hati mereka menjadi dingin setelah melihat adegan ini. Beberapa tetua cepat bereaksi dan buru-buru mengeluarkan sirene darurat dalam klan. Segera, keributan terjadi di pegunungan tetangga. Prajurit klan Yao yang penuh sesak buru-buru menerobos udara dan tiba seperti segerombolan belalang. Hun Huzi, apa yang telah kamu lakukan? Seorang penatua klan Yao berteriak dengan suara keras. Sepertinya sudah selesai. Hun Huzi tersenyum sedikit sambil berdiri di langit. Dia bahkan tidak memberikan prajurit Yao klan itu, yang bergegas, sekilas sambil berbicara dengan santai. Tidak ada. Saya hanya mengunci dunia klan Yao. Keributan muncul di bawah setelah kata-kata ini terdengar. Berbagai pakar, yang datang untuk mengamati upacara obat-obatan, mengalami perubahan drastis dalam ekspresi. Mereka mengeluarkan gulungan spasial mereka dan dengan cepat merobeknya. Namun, hasilnya persis sama dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sesuatu yang besar akan terjadi. Xiaoyan menghirup udara dingin yang dalam. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Dia tidak berharap bahwa target klan Hun sebenarnya adalah klan Yao. Selain itu, tidak ada yang menduga bahwa mereka akan datang ketika klan Yao mengadakan upacara obat. Ekspresi Yao dan suram. Jarinya menekan cincin penyimpanan dan langsung menghancurkannya menjadi debu. Cincin itu bisa secara khusus mentransfer fluktuasi ke kepala klan Yan dan klan Lei. Hanya 3 kepala klan yang bisa memilikinya. Kepala klan Yao dan, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu, Hun Huzi tertawa. Yao dan mengabaikan kata-katanya. Matanya menatap jarinya dan memang melihat bahwa fluktuasi yang muncul di tempat itu, mulai berkeliaran secara acak seperti lalat rumah tanpa kepala. Jelas, itu tidak dapat dikirim keluar dari tempat ini. Hati Yao dan benar-benar tenggelam ketika melihat ini. Hun Huzi, klan Yao saya dan klan yang telah membangun terowongan spasial. Jika mereka menemukan bahwa terowongan telah lenyap, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yao saya. Klan Gu pasti tidak akan duduk santai dan menonton ketika berita menyebar. Jika keempat klan kami bergandengan tangan, klan Hun Anda pasti akan dihancurkan. Hati Yao dan mungkin telah tenggelam tetapi bagaimanapun juga ia adalah kepala klan. Dia segera memulihkan ketenangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Klan Hun saya mampu menghilangkan klan Ling dan Si tanpa klan Gu mendeteksi apapun. Secara alami, kami juga bisa membiarkan klan Yao Anda diam-diam menguap dari dunia ini. Hun Huzi berbicara dengan suara lemah. Dengan hanya kamu. Tubuh Yao dan perlahan naik ke langit. Aura menakutkan bintang 7 Dou Sheng meletus tanpa ditahan. Tekanan kuat itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari itu Hun Huzi. Kekuatan ini memang layak untuk kepala klan. Penatua Hun Huzi, ini adalah masalah antara klan Hun Anda dan klan Yao. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kami pergi. Kami pasti akan membalas Anda di masa depan. Banyak kepala dan tetua dari berbagai sekte, yang datang untuk mengamati upacara obat-obatan, buru-buru berteriak dengan hormat ketika Yao dan naik ke langit. Pada saat ini, mereka juga merasa panik. Contoh sebelumnya tentang bagaimana klan Si dan Ling sepenuhnya terhapus memungkinkan mereka untuk memahami bahwa mereka pasti akan mati jika mereka terseret ke dalam masalah ini. Itu wajar saja. Mereka yang bukan dari klan Yao dapat pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Hun Huzi tersenyum hangat dan berkata setelah mendengar ini. Terima kasih, Penatua. Banyak orang dari berbagai sekte bersukacita setelah melihat ini. Mereka tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu ketika mereka berbalik dan bergegas menuju pintu masuk ke wilayah Yao dengan semua kekuatan mereka. Xiaoyan menatap punggung orang-orang ini dan sedikit mengernyit. Setelah berurusan dengan klan Hun berkali-kali sebelumnya,
Xiaoyan secara alami mengerti betapa kejamnya orang-orang ini. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan siapapun pergi. Pikiran ini baru saja melintas di hati Xiaoyan ketika cahaya hitam yang tak terhitung melintas di cakrawala yang jauh. Tangisan yang menyedihkan segera terdengar. Semua orang terkejut melihat api hitam tak berujung merembes keluar dari kehampaan sementara cahaya hitam melintas di kejauhan. Akhirnya, menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh tempat ini. Semuanya menjadi gelap hampir seketika. Ini adalah Nihility Devouring Flame yang asli. Xiaoyan melihat api hitam merembes dari dalam kekosongan. Matanya tiba-tiba menyusut. Yi kecil juga membuka matanya di dalam tubuhnya. Wajah kecil yang lembut itu sangat serius. Jelas, bahkan itu merasakan bahaya yang intens. Hun Huzi ditangguhkan di langit. Ada api hitam mengerikan di belakangnya. Dia tersenyum menunduk dan menatap Yao Dan. Kedua lengannya perlahan melebar. Senyum di wajahnya menjadi semakin aneh. Yao Dan, saya merasa terhormat mengumumkan kepada Anda bahwa klan Yao sudah selesai. Api hitam menghapus matahari. Seluruh tempat ini diselimuti olehnya. Di bawah penutup api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan dou qi dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat terus-menerus melahap dou qi dalam tubuh mereka. Penemuan ini segera menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan. Dari nasib mereka yang berusaha melarikan diri sebelumnya, jelas bahwa klan Hun tidak berniat untuk meninggalkan siapapun yang selamat. Karenanya, seluruh pegunungan ini menjadi kacau pada saat ini. Tidak ada yang bisa berharap bahwa upacara obat biasa akan benar-benar berakhir menjadi ini. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan Nihility Devouring Flame yang sangat kecil. Bahkan dou qi tidak dapat memblokir hal ini. Tangan Xiaoyan mendarat di bahu Yalao. Api merah muda menutupi keduanya. Teratai api yang dalam di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya hitam kecil yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan mendarat di tubuh seseorang seperti belatung di tulang seseorang. Setelah itu, mereka akan terus melahap dou qi dalam tubuh seseorang. Dalam menghadapi kehancuran seperti ini, akan sangat tidak berguna bagi orang-orang ini untuk menggunakan dou qi untuk menutupi tubuh mereka. Titik-titik cahaya hitam itu diam-diam akan bergabung ke pertahanan dou qi saat mereka melakukan kontak dengannya. Ranah telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan orang hidup. Yalao berbicara dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana bertindak setelah diam untuk waktu yang lama? Xiaoyan mengerutkan kening dengan erat. Tampaknya mereka beruntung. Mereka benar-benar berjalan langsung ke tangan klan Hun. Namun, mereka tidak punya pilihan. Bahkan jika mereka bisa menebak bahwa klan Hun akan menyerang klan Yao, mereka tidak akan dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang pada saat ini. Ketika itu yang paling mustahil bagi mereka untuk bertindak. Sepertinya low profile yang disimpan klan Hun selama periode waktu ini terkait dengan masalah ini. Mereka juga sangat pendiam ketika klan Xi telah menghilang untuk terakhir kalinya. Yalao sedikit jengkel ketika dia berkata, dia sebenarnya gagal mempertimbangkan hal ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah klan Yao, klan Yan dan klan Lei membentuk aliansi, barisan mereka akan menyebabkan klan Hun untuk mempertimbangkan tindakan mereka sebelum mereka bertindak. Tanpa diduga, mereka masih gagal untuk memblokir skema klan Hun meskipun ini. Tidak heran klan Hun tidak mengirim ahli meskipun melihat Sky Mansion Alliance menghancurkan klan Hun. Kemungkinan meskipun waspada terhadap klan Gu, mereka juga bersiap untuk menyerang klan Yao. Xiaoyan juga mengangguk. Sekarang setelah ini terjadi, dia juga mendapatkan jawaban atas beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya. Bukan karena klan Hun tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena yang terakhir memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Antara soal membunuh Xiaoyan dan berurusan dengan klan Yao, klan Hun secara alami akan memilih yang terakhir. Di mata mereka, Xiaoyan mungkin kuat tetapi dia masih jauh dari mampu mencapai tingkat klan Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Tanya Yalau dengan suara berat. Jika situasi ini hari ini tidak ditangani dengan baik, mereka berdua akan berakhir dengan kecelakaan. Dari cara klan Hun mampu diam-diam menghilangkan klan Ling dan Si, kekuatan pembentuk seharusnya jauh melebihi harapan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasi. Jika klan Hun benar-benar berniat untuk menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kita akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki pemikiran besar untuk menyelamatkan klan Yao. Ini karena mereka saat ini bahkan tidak dapat menjaga diri mereka sendiri, di mana mereka akan mendapatkan mood untuk peduli tentang klan Yao. Apakah klan Yao dapat mengatasi bencana besar ini akan tergantung pada nasib mereka. Yalau juga mengangguk pelan. Meskipun dia juga anggota klan Yao, perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Dia mungkin merasa sedikit mengerikan bahwa klan Yao telah bertemu dengan bencana seperti itu, tetapi dia tidak akan menuntut Xiaoyan menyelamatkan mereka karena itu. Dalam hatinya, posisi Xiaoyan jauh lebih penting dari klan asing dan dingin ini. Yalau melayang di langit. Dia melihat api hitam mengerikan di langit yang menyebar ke cakrawala. Ekspresinya juga sangat suram. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dalam. Semua anggota klan Yao, dengarkan. Aktifkan surga mengubah formasi Yao. Yao dan menghirup udara dalam-dalam. Jeritan keras yang tegas terdengar. Kali ini, ia bisa merasakan bahaya yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Bahaya seperti itu membuatnya mengerti bahwa kelangsungan hidup klan Yao akan ditentukan hari ini. Hati semua anggota klan Yao gemetar setelah tangisan keras Yao dan terdengar. Formasi Yao surga transformasi adalah formasi wali klan Yao. Ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari ini, orang bisa tahu bahaya macam apa yang menimpa klan Yao. Semua mereka tetua dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke pegunungan ini saat ini. Segera, gunung itu bergetar. Banyak pilar cahaya besar pecah dari gunung. Akhirnya mereka saling bertautan dan membentuk formasi aneh yang sangat besar. Semua bahan obat yang berharga pada saat ini layu pada saat formasi ini terbentuk. Energi tanpa akhir meletus dan mengalir ke dalam formasi besar itu. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao dan mengumpulkan Douqi di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya yang menembak ke formasi besar dari segala arah. Formasi cahaya yang cerah dan tekanan yang menakutkan mirip dengan naga besar yang berjalan tertidur selama ribuan tahun, dipancarkan. Seluruh wilayah Yao bergetar hebat saat tekanan ini dilepaskan. Energi yang besar dan kuat terus berkumpul ke arah formasi. Tekanan yang sangat menakutkan. Dengan berada di dalam formasi besar, bahkan ekspresi Xiaoyan telah menjadi kubur ketika dia melihat formasi cahaya besar yang terang melotot. Tekanan semacam ini mungkin bisa dibandingkan dengan Dou Sheng, elit bintang 8. Dasar dari klan Yao ini memang luar biasa. Ini adalah formasi wali klan Yao. Itu belum pernah diaktifkan. Tanpa diduga, kali ini sekitar. Ekspresi Yalau rumit ketika dia melihat formasi cahaya dan berkata, ada rumor bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak fragmen jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan, mungkin bisa memblokir klan Hun. Leluhur pendiri, sudut mata Xiaoyan berkedut. Satu-satunya yang bisa disebut leluhur pendiri klan Yao kemungkinan adalah elit Dou Di yang telah mendirikan klan Yao. Haha, apakah ini formasi wali klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat daripada klan Ling dan Si. Hun Huzi melihat energi yang agak menakutkan melonjak dalam formasi besar di bawah ini. Dia berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam mengerikan. Dia dengan hormat berkata, Nihility Sir, Anda mungkin harus campur tangan untuk memecah formasi ini. Setelah suara hormat Hun Huzi terdengar, mungkin untuk melihat bahwa api hitam di belakangnya benar-benar mulai bergoyang perlahan. Pendakian hitam naik dan perlahan diaglomerasi menjadi sosok manusia. Akhirnya, itu muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya.
Api hitam menutupi sosok itu sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya muncul seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Dia menginjak api hitam dan berdiri di langit. Karena dia ditutupi oleh api hitam, penampilannya agak kabur. Namun, gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini ketika itu muncul. Nihility Devouring Flame di seluruh tempat mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya. Nihility Devouring Flame. Mata Xiaoyan menatap tajam pada sosok seperti iblis. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, ia secara alami dapat segera mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari api pemakan Nihility. Api melahap Nihility sejati. Api Nihility Devouring ini sebenarnya juga membentuk roh api surgawi. Yalau memandang Xiaoyan. Mulutnya kering. Nihility Devouring Flame dan Purified Demonic Lotus Flame ini di alam api iblis adalah keberadaan yang serupa. Itu bahkan sedikit lebih kuat daripada Flame Demonic Lotus Flame. Aura yang mengerikan, orang ini lebih kuat daripada Yao Dan. Xiaoyan menjilat mulutnya. Badai hebat melonjak dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu api surgawi yang begitu kuat. Kemungkinan orang ini telah ada untuk waktu yang lebih lama dari api lotus iblis pemurnian. Dewa iblis seperti sosok yang kuat perlahan-lahan menundukkan kepalanya di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat formasi besar dengan kekuatan besar dan kuat di bawah. Api hitam mengerikan bergejolak intens di atas kepalanya. Akhirnya, itu berubah menjadi hujan api hitam padat yang turun menuju formasi besar dari segala arah. Asap putih mulai meletus dari formasi saat hujan api hitam turun. Semua orang dapat merasakan bahwa energi dalam formasi sedang dimakan oleh hujan api. Klan Yao, kamu masih akan bisa bertahan jika kamu menyerah. Kami masih memiliki beberapa kegunaan untuk klan Yao Anda. Hujan api hitam datang turun dari langit. Pegunungan hijau subur segera berubah menjadi kuning. Tampaknya seolah-olah semua kehidupan telah dilahap. Pada saat yang sama, suara serak, yang menyebabkan bahkan jiwa seseorang bergetar, perlahan-lahan dipancarkan dari sosok seperti iblis itu. Tidak akan mudah menelan klan Yao-ku. Wajah Yao Dan menunjukkan keganasan pada saat ini. Dia mengeluarkan teriakan keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gunung obat dan langsung menyerbu ke formasi. Dari sudut mata Xiaoyan, dia bisa dengan jelas melihat bahwa sebenarnya ada berbagai pil obat yang dikemas bersama-sama dalam pilar cahaya. Angka-angka yang menakutkan menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tampaknya klan Yao benar-benar menggunakan semua koleksi mereka. Dengan melonjaknya lautan pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga melonjak ke wajah Yao Dan. Puluhan ribuan pil membentuk langit. Atas nama pil, leluhur pendiri kembali. Pil obat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke formasi besar dari segala arah. Mereka dengan cepat berubah menjadi energi yang kuat. Pada akhirnya, orang bisa melihat bahwa energi di dalam formasi besar tampaknya telah berubah menjadi lautan cair. Petir seperti suara keras sedang dipancarkan saat mengalir. Pendiri leluhur kembali. Tangan Yao Dan membentuk banyak segel. Ekspresinya ganas karena dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Setelah teriakan keras, sebuah pusaran cepat muncul di tengah formasi. Sejumlah besar energi cair terus melonjak ke dalamnya. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran. Pusaran berputar dengan cepat sebelum menghilang dengan tenang. Pada saat ini, sosok lansia berpakaian linen ilusi muncul. Semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusi itu muncul. Semacam tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka segera menyebabkan sosok yang tak terhitung jumlahnya hadir di gunung ini berlutut. Leluhur pendiri. Tetua banyak klan Yao sangat terpengaruh sehingga air mata mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegembiraan. Di bawah rangsangan garis keturunan mereka, sosok itu seperti dewa,
yang tidak bisa menyinggung perasaan mereka dalam hati mereka. Apakah ini fragmen jiwa pendiri leluhur klan Yao? Ekspresi Xiaoyan serius saat dia melihat sosok itu. Bahkan dengan jiwa negara surgawi yang sempurna, dia merasakan kesulitan bernapas di bawah sosok itu. Ini hanyalah fragmen jiwa yang tersisa untuk waktu yang sepertinya tak ada habisnya. Sulit membayangkan level apa yang akan dimiliki elit sejati Didi. Tubuh Yalou sedikit bergetar ketika dia berdiri di samping Xiaoyan. Dia melihat sosok ilusi di tengah formasi besar dengan mata yang dipenuhi rasa takut dan hormat. Mata Hun Huzi juga menjadi suram saat dia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan oleh sosok ilusi itu sangat kuat. Klan Yao ini memang tidak semudah berurusan dengan klan Ling dan Xi. Terlepas dari bagaimana ia berjuang, bagaimanapun, itu juga akan sulit untuk melarikan diri dari nasib yang sama. Yao Di. Lubang hitam itu seperti mata sosok manusia api hitam di sebelah Hun Huzi juga menatap sosok ilusi ini. Sesaat kemudian, dia mendesah lembut dengan beberapa perasaan yang tidak diketahui. Sayangnya, ahli terakhir dari saat itu hanya sebuah fragmen jiwa. Leluhur pendiri, tolong berkati klan Yao kami. Yao dan berlutut di langit dan menjerit rendah. Klan Yao? Pria tua dengan pakaian linen kasar dalam formasi mengeluarkan gumaman rendah. Aliran waktu yang panjang telah meninggalkan ingatan kecilnya yang tersisa untuk menjadi semakin buram. Namun, untungnya ia masih memiliki ingatan tentang klan yang ia dirikan. Mata yang sangat kuno perlahan-lahan menyapu area di bawah ini. Akhirnya, sebuah gumaman dipancarkan. Itu benar-benar telah menurun sampai pada taraf tertentu. Ekspresi malu segera naik ke wajah Yao dan setelah mendengar gumaman rendah lelaki tua ilusi itu. Meskipun era saat ini berbeda dari era kuno, ia tidak menyuarakan alasan apapun. Ini adalah Nihility Devouring Flame. Orang tua ilusi tidak berbicara dengan salah satu anggota klan Yao. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap api hitam yang menutupi langit. Ekspresi yang hilang sekali lagi melintas di kedua matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya muncul di formasi. Api hitam itu, yang melekat padanya sembari menghabiskan energi, dihamburkan dengan paksa olehnya. Tanpa ingatan yang lengkap dan tanpa jiwa yang lengkap. Keadaan Anda yang berlumpur persis seperti boneka. Yao Di sebenarnya juga berubah menjadi kondisi seperti itu. Itu juga. Dengan menangkap jiwa remanen Anda ini, setidaknya akan melampaui 1 juta jiwa lengkap. The Nihility Devouring Flame tersenyum samar di langit. Nada suaranya tidak mengandung sedikit pun rasa takut dan hormat. Tangannya terulur dan jarinya, yang ditutupi dengan simbol hitam, menunjuk ke bawah. Seluruh tempat segera hancur ketika Nihility Devouring Flame mengarahkan jarinya ke depan. Jari api hitam besar yang tampaknya menutupi setengah dari pegunungan, turun dari api hitam, yang menyebar di langit. Itu dengan kejam menekan ke arah formasi. Seluruh ruang ini tampaknya telah benar-benar retak di bawah jari. Ekspresi banyak orang berubah pucat saat melihat kekuatan yang mengerikan ini. Jari hitam turun dari langit. Namun, itu baru saja akan mendarat di formasi besar ketika pria tua berpakaian linen akhirnya mengangkat tangannya. Kuali obat yang tidak kalah dengan jari besar dalam ukuran muncul di atas formasi. Kuali obat ditutupi dengan berbagai garis misterius. Sepintas, tampak seolah itu nyata. Aura kuno menyebar darinya. Jari besar itu menekan ke kuali besar. Segera, suara dengung bergema di langit. Beberapa individu yang lebih lemah segera meludahkan seteguk darah segar di bawah suara dengungan yang menakutkan. Beberapa gendang telinga mereka bahkan hancur berantakan. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka, memberi mereka penampilan yang sangat menyedihkan. Jari besar itu bertebaran ketika keduanya bertabrakan. Kuali obat itu juga telah menjadi jauh lebih ilusi. Sosok lelaki tua itu juga sedikit memucat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi. Berapa kali fragmen jiwa belaka bisa menghalangiku? The Nihility Devouring Flame tertawa samar setelah serangannya gagal. Jarinya terus menekan udara kosong. Segera,
Seluruh area bergetar. Beberapa jari besar turun dari langit dan terus-menerus menghantam kuali besar. Beberapa garis retakan sebenarnya terbentuk di kuali besar saat suara gempa bumi ini muncul. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua douki Anda ke dalam formasi. Ekspresi Yao Dan telah berubah secara drastis setelah melihat bahwa Nihility Devouring Flame sebenarnya tidak takut dengan fragmen jiwa pendiri leluhur. Dia menjerit keras. Segera, douki dalam tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya terang yang menembus formasi. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga meletus dari tempat lain. Segera, kuali besar sekali lagi menjadi seperti aslinya. Selain itu benar-benar langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul menuju Nihility Devouring Flame di langit kali ini. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah dia melihat kuali besar bergegas. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik Nihility Devouring Flame. Kamu memiliki kekuatan klan Yao, begitu juga aku. Nada api Nihility Devouring masih tenang. Dengan gelombang lengan bajunya, seluruh wilayah Yao segera mulai bergetar. Semua orang terkejut melihat bahwa ada kelompok api hitam pekat yang naik dari luar formasi ini. Akhirnya, memasuki api hitam di langit. Segera, tangisan yang tak terhitung jumlahnya bergema di tempat ini. Ini adalah warga keturunan klan Yao. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Kelompok-kelompok cahaya yang padat itu mencakup banyak sekali sosok manusia yang berjuang keras. Orang-orang ini adalah semua warga keturunan klan Yao. Saat mereka tersedot ke dalam awan api hitam, Xiaoyan bisa melihat bahwa tubuh mereka berubah menjadi darah, yang benar-benar dimakan. Metode yang kejam. Dia bahkan tidak membiarkan warga keturunan itu pergi. Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan erat. Setidaknya ada jutaan warga keturunan di Yao Realm ini. Namun, mereka semua dimakan oleh Nihility Devouring Flame. Klan Hun, klan Yoruhun akan menjadi musuh klan Yao saya yang tidak bisa didamaikan. Perubahan mengejutkan di luar formasi juga terdeteksi oleh Yao Dan. Matanya sedikit pecah saat raungannya yang ganas dan gila bergema di seluruh tempat itu. The Nihility Devouring Flame benar-benar mengabaikan auman Yao Dan. Dia mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk. Segera, itu membengkak dengan kecepatan yang mengerikan. Anggota klan Yao jelas bisa merasakan aroma yang akrab dari dalam bola darah. The Nihility Devouring Flame melambaikan tangannya setelah bola darah membengkak hingga 10.000 kaki. Akhirnya, ia bertabrakan dengan kuali besar yang melayang. Cahaya darah menutupi seluruh langit pada saat itu. Semua orang tampaknya menjadi tuli pada saat itu. Namun, warna merah darah yang memenuhi mata mereka, memungkinkan mereka untuk memahami bahwa pemusnahan seperti bentrokan ini bukan ilusi. Serangan energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu liar dari langit. Banyak garis retak terbentuk dari ledakan saat kontak. Akhirnya, itu benar-benar menghilang di bawah melahap nyala api hitam. Pasukan penghancuran yang tersisa menyapu dan dengan kejam menabrak formasi. Formasi itu bergetar hebat ketika kekuatan ini menyapu. Sebuah cairan seperti energi mengisinya saat itu tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Formasi ini akan hancur. Melihat formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Gu dengan cepat menjadi sedingin es. Mereka tidak berharap bahwa formasi ini yang terbentuk dari kekuatan seluruh klan mereka sebenarnya tidak dapat menghalangi keberadaan yang mengerikan ini. Kain linen kasar berpakaian orang tua ilusi di tengah formasi juga mendesah lembut saat dia menyaksikan adegan ini. Gumamannya melayang ke telinga semua orang. Bencana ini tidak bisa dihindari. Sosoknya tiba-tiba keluar dari formasi setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi sinar cahaya ilusi yang memotong awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya, itu ditembakkan ke tubuh Nihility Devouring Flame. Tabrakan antara keduanya hanya memancarkan suara teredam yang agak lembut. Namun, tubuh Nihility Devouring Flame bergetar hebat. Segera setelah itu, nadanya akhirnya mengungkapkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya. Kamu, hantu tua sialan, lenyap dari dunia ini.
Api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera, sedikit suara dipancarkan. Seolah-olah ada jiwa yang hancur. Suara itu lembut tetapi tubuh semua anggota klan Yao menegang saat ini. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang diam-diam menghilang dari garis keturunan mereka. Leluhur pendiri. Mata merah Yao dan menatap langit dengan datar. Seolah-olah kepercayaannya telah hancur pada saat ini. Formasi itu mulai bergetar bahkan lebih intens di depan ekspresi kaget semua orang dari klan Yao. Akhirnya, ia mengeluarkan suara retakan dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Formasi telah rusak. Bahkan formasi wali klan Yao ini akhirnya hancur di bawah serangan energi menakutkan yang dapat menghancurkan dunia. Itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit. Kilau yang dipancarkan dari mereka menyoroti banyak wajah yang kusam dan terpana di bawah ini. Meskipun telah menggunakan semua kekuatan mereka masih tidak dapat mengubah nasib mereka. Banyak orang merasa takut dan putus asa di bawah sosok iblis seperti di langit itu. Ekspresi Xiaoyan serius saat ia menyaksikan adegan ini. Dou Qi dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang. Cahaya hitam menyala di sampingnya dan Raja Utara sekali lagi muncul. Dia juga mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Yalau. Bahaya ini kemungkinan adalah yang paling hebat yang pernah dia temui. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri dari jepitan yang ditempatkan oleh klan Hun. Yalau menarik matanya, yang menatap langit. Ada beberapa kelembaban di dalamnya. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang mendalam terhadap klan Yao, sosok ilusi dari sebelumnya adalah dewa seperti keberadaan terhadap semua anggota klan Yao. Siapapun dengan garis keturunan klan Yao akan merasakan hal yang sangat penting tiba-tiba menghilang setelah menyaksikan kehancuran totalnya. Kamu harus pergi dulu jika ada yang salah. Sky Mansion Alliance tidak dapat hidup tanpamu. Lagi pula, kamu masih harus menyelamatkan ayahmu. Yalau berbicara dengan suara serak. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah tetapi dia tidak berbicara. Namun, mata hitamnya yang gelap itu mengungkapkan ekspresi yang ditentukan. Guru, yakinlah. Xiaoyan dengan lembut mengucapkan kata-kata itu setelah merenung pelan. Namun, dia tidak tahu apa yang dia maksud dengan yakinlah. Yao Dan, yang berdiri di udara, perlahan-lahan berdiri di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Hilangnya fragmen jiwa itu telah menyebabkan lubang besar muncul di hatinya. Namun, bagaimanapun dia adalah kepala klan. Karena itu, ia dengan cepat menekan perasaannya yang hilang. Suara rendah bergema di samping telinga semua anggota klan Yao. Semua anggota klan, sekaranglah saatnya nasib klan Yao kita akan ditentukan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk menjaga garis keturunan kita. Semua sesepuh, bertarung di sisiku. Sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan terakhir Yao Dan terdengar. Tidak hanya penatua klan Yao yang hadir. Bahkan beberapa generasi muda klan Yao telah maju ke depan dengan mata memerah. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak dapat bertahan melalui musibah ini, klan Yao akan sepenuhnya hilang dalam sejarah. Klan Yao adalah akar mereka. Begitu mereka kehilangan root ini, mereka akan berakhir berkeliaran tanpa rumah. Semua kemuliaan dan kebanggaan yang pernah mereka miliki akan dimusnahkan. Tubuh Yao Dan gemetar ketika dia melihat sosok manusia yang penuh sesak yang memenuhi langit. Dou Qi mengerikan keluar dari dalam tubuh mereka tanpa menahan diri. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar Dou Qi besar 10.000 kaki yang bersiul. Momentumnya mengejutkan ketika melaju menuju Nihility Devouring Flame di langit. Tak terhitung pilar Dou Qi dengan kekuatan berbeda bergegas maju bersama di belakang pilar Dou Qi 10.000 kaki besar. Mereka disertai dengan tekad saat mereka menembak ke arah Nihility Devouring Flame dari semua arah. Mata Xiaoyan menjadi suram saat dia menyaksikan Dou Qi yang telah menutupi langit. Pembalasan dahsyat semacam ini memang layak untuk klan Yao. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Dari tebakannya,
Tubuh sebenarnya dari Nihility Devouring Flame kemungkinan telah mencapai kelas Dou Sheng 8 atau bahkan 9 bintang yang sangat menakutkan. Kalau tidak mungkin baginya untuk menghancurkan formasi wali klan Yao. Selain itu, bahkan fragmen jiwa Yao telah tersebar. Kekuatan klan Hun sebenarnya menakutkan ini. Tidak heran itu bisa dengan tenang menghilangkan klan Ling dan Xi. Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan erat. Selain itu, Nihility Devouring Flame adalah satu-satunya yang muncul kali ini. Kepala klan misterius itu belum muncul. Mungkin dia mencegah klan Gu dari mendeteksi apapun. Meskipun ini masalahnya, hanya ini saja yang telah memaksa klan Yao ke dalam kondisi seperti itu. Kekuatan yang disembunyikan klan Hun benar-benar mengejutkan. Hun Huzi memandang pilar Dou Qi yang cerah yang memenuhi matanya dari langit. Ekspresinya sedikit berubah. Jika dia menyentuh serangan seperti itu, kemungkinan dia akan segera terluka parah. Setelah semua, serangan ini pada dasarnya mengumpulkan kekuatan penuh dari seluruh klan Yao. Mata Nihility Devouring Flame di samping Hun Huzi, yang terbungkus dalam api hitam, juga sedikit berfluktuasi karena lubang hitam seperti mata. Jelas, bahkan dia tidak berani dengan mudah meredakan pembalasan ini dari klan Yao. Telapak tangannya, yang ditutupi simbol aneh, sekali lagi menjulur dari dalam api hitam. Setelah itu, mereka membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Api hitam yang menutupi langit bergejolak dengan intens. Akhirnya, itu membentuk pusaran lubang hitam besar 100.000 kaki. Kekuatan melahap tak terlukiskan yang tak terlukiskan muncul saat pusaran terbentuk. Itu meletus ke segala arah seperti itu. Di hadapan kekuatan melahap yang begitu menakutkan, tanah dalam 100.000 kaki segera hancur. Banyak garis retak besar 10.000 kaki menyebar dari tanah. Itu seperti luka ganas, yang menutupi area yang luas ini. Banyak pilar Dou Qi besar terus-menerus diisi ke dalam lubang hitam seperti pusaran. Sebuah ledakan rendah dan dalam bergema di dalam lubang belakang. Serangan energi yang menakutkan seperti itu bahkan menyebabkan pusaran besar yang tak tertandingi untuk membentuk beberapa fluktuasi yang intens. Api hitam di atas tubuh Nihility Devouring Flame terus meledak dan membentuk kelompok api saat lubang hitam berfluktuasi. Tubuhnya terhuyung puluhan langkah mundur. Ekspresi Hun Huzi berubah setelah melihat ini. Memang tidak mudah untuk berurusan dengan klan Yao ini. Fragmen jiwa Yao di itu mungkin telah tersebar tetapi akhirnya menyebabkan Ser Nihility terluka. Sekarang, klan telah mengumpulkan semua kekuatannya dan menyerang. Bahkan seseorang sekuat dia telah didorong kembali. Mata Hun Huzi berkedip cepat. Tubuh Nihility Devouring Flame juga stabil. Api hitam yang tersisa di tubuhnya telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Tampaknya dia tidak merasa baik tentang pembalasan klan Yao habis-habisan. Klan Yao tidak buruk. Anda memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Ling dan Xi. Namun, ini tidak akan mengubah nasib terakhirmu. Floor Nihility Devouring memantapkan dirinya dan melihat ke bawah. Suara seraknya yang kuno perlahan-lahan dipancarkan pada saat yang sama. Setelah suara serak Nihility Devouring Flame perlahan terdengar, api hitam, yang menyebar di langit, perlahan-lahan mengungkapkan banyak telur seperti bola. Nyala hitam mengelilingi bola. Banyak cahaya hitam samar tiba-tiba merembes keluar dari lapisan awan api hitam dan bergegas ke telur itu. Telur-telur cahaya yang padat itu tiba-tiba meledak ketika cahaya darah masuk. Segera, banyak pekikan tajam bergema di langit. Sosok-sosok api hitam yang padat dikemas turun dari langit seperti badai. Setelah itu, mereka dengan gila-gilaan menuju pegunungan di bawah. Semua orang di pegunungan memiliki perubahan drastis dalam ekspresi ketika mereka melihat sosok api hitam yang bergegas mendekat. Segera, mereka mengedarkan Dou Qi mereka. Namun, Dou Qi mereka baru saja bangkit ketika cahaya hitam menyala di depan mereka. Banyak orang merasakan sakit di dada mereka. Setelah menundukkan kepala, mereka melihat bahwa sudah ada lubang berdarah besar di dada mereka. Darah segar dan organ dalam keluar dari sana. Benda apa ini? Ekspresi Xiaoyan sedikit suram.
Dia secara acak meniduri sosok api hitam. Benda-benda ini memiliki tubuh manusia. Namun, mata merah yang berlubang dan binatang buas tajam seperti cakar membuatnya bisa memahami bahwa ada perbedaan yang cukup besar antara benda-benda ini dan manusia. Hal-hal ini mampu melahap daging dan douki orang. Seru Yalau. Ada juga beberapa sosok api hitam yang telah meledak menjadi sekelompok darah hitam di bawah kakinya. Seluruh pegunungan turun ke kekacauan di hadapan serangan makhluk api hitam aneh ini. Perkelahian hebat terjadi di mana-mana. Pekikan menyedihkan terus muncul sementara darah merah mewarnai tanah merah. Yao dan memandang gunung obat, yang dengan cepat turun ke kekacauan, dari udara. Ekspresinya sangat suram. Dengan gelombang lengan bajunya, douki yang menakutkan mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Setelah itu, dia meraih dengan tangannya dan menangkap makhluk api hitam. Matanya tiba-tiba menyusut setelah dia mengamatinya sejenak. Akhirnya, dia dengan keras menghirup udara dingin. Tunling Klan. Bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka akan sepenuhnya dihilangkan selama era kuno? Tunling Klan. Di bawahnya, Xiaoyan, yang telah mendengar raungan kaget Yao Dan, sedikit mengerutkan alisnya. Dia merenung sejenak sambil merasakan ketidakpastian. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yalau dan melihat bahwa pihak lain juga kehilangan ekspresi. Jelas, yang terakhir juga tidak menyadari apa yang disebut klan Tunling ini. Kamu memang layak menjadi kepala klan Yao. Sekarang, apakah Anda mengerti mengapa klan Hun saya telah menyerang Anda? Hun Huzi tertawa dengan suara lemah. Matanya sangat menyeramkan saat dia menatap Yao Dan. Tidak heran klan Hunmu terus ada sejak zaman kuno meskipun secara bertahap penurunan banyak klan. Yao Dan sangat terkejut ketika dia melihat Nihility Devouring Flame di langit. Tampaknya dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba muncul di bawah. Dengan lambaian tangannya, puluhan anggota muda klan Yao dicengkeram di tangannya. Tetua dari klan Yao. Merusak diri sendiri dan menghancurkan dunia. Kita bisa mati tetapi kita harus memastikan bahwa keturunan-keturunan klan Yao selamat. Banyak ahli dari klan Yao di langit bergetar setelah mendengar tangisan keras yang memilukan ini. Kesedihan dan keteguhan hati muncul di wajah mereka. Antara kehancuran klan dan mengorbankan diri untuk mempertahankan garis keturunan mereka, mereka tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Pada saat ini, Xiaoyan juga menghirup udara dalam-dalam. Dia meraih lengan Yalau. Kedua matanya tegas. Sudah waktunya.